ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu bab yang ketiga, yaitu untuk kitab yang ketiga, yaitu Kitabul Haid. Hadis yang ke-693, bab yang ke-38 yaitu bab Al-Mahdi. Bab Al-Mahdi. Hadis yang pertama dalam bab ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad sa'alahu fa qala yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, dulu saya adalah seorang beliau yang madza'an, yaitu yang sering keluar madi, dan saya malu bertanya kepada Nabi SAW karena putrinya adalah karena bukan putrinya, yaitu karena putrinya Fatimah putri Rasul adalah istri Ali bin Abi Thalib. Maka aku menyuruh Miqdad bin Aswad, kemudian dia bertanya kepada Rasul. Kemudian Rasul SAW mengatakan hendaknya dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Riwayat yang kedua dalam bab ini juga dari Ali bin Abi Thalib, annahu qala istahyaitu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil madi min ajli Fatimah fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad fa sa'alahu fa qala min wudu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madi karena Fatimah. Maka aku menyuruh Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya, maka dia bertanya kepada Rasul. Dan Rasul mengatakan darinya wudu. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, qala Ali bin Abi Thalib arsalna al-Miqdad bin Aswad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil madi yakhruju min al-insan kaifa yaf'alu bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda farjak. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kami pernah memutus Miqdad bin Aswad kepada Rasulullah SAW agar dia bertanya tentang madi yang keluar dari manusia, apakah yang harus dia lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia berwudu dan membasuh kemaluannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tiga riwayat disebutkan
Muslim dalam kitab Al-Madi, di mana ketiga hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Al-Madi artinya adalah para ulama mengatakan ma'un abyad raqiqun ladid. Itu madi artinya air yang putih atau bening, yang raqiq, yang encer, yang tidak kental, ladid yaitu yang lengket, yaitu yang keluar dari kemaluan manusia baik laki-laki ataupun perempuan ketika syahwat, ketika ada syahwat, dan keluarnya tidak memancar atau memuncrat dan tidak menyebabkan seseorang setelah mengeluarkannya itu capek. Dan juga kadang keluarnya madi ini tanpa terasa. Dan madi ini keluar dari baik itu dari laki-laki ataupun perempuan. Maka dalam bab ini, dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim tadi, menunjukkan kepada kita bahwasanya sepakat ya para ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya seorang yang keluar madinya maka tidak wajib baginya untuk mandi, tetapi wajib bagi dia untuk berwudu. Kemudian begitu juga dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya madi tersebut adalah najis. Madi tersebut adalah najis. Dan ini adalah pendapat yang jumhur para ulama. Jadi madi itu adalah najis, kemudian ketika keluar dari kita maka wajib kita berwudu dan tidak wajib mandi. Berbeda dengan mani pada pembahasan sebelumnya, berbeda pendapat para ulama, tetapi pendapat yang dibuat adalah mani adalah bukan najis tapi sesuatu yang tahir. Kemudian faedah dari hadis ini juga seorang yang keluar madinya agar dia membasuh kemaluannya, kemudian dia berwudu. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Miqdad bin Al-Aswad yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertanya tentang madi. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bolehnya seseorang mewakilkan untuk bertanya kepada orang lain kalau misalnya memang dia malu untuk bertanya kepada orang tersebut secara langsung. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Ali bin Abi Thalib segan atau sungkan untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang madi karena Fatimah putri Nabi adalah istri beliau. Maka beliau mengutus Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya. Maka seorang boleh dia mewakilkan untuk bertanya kepada para ulama, misalnya ada orang yang dianggap ilmu, kalau memang itu ya, kalau dia memang malu untuk menanyakannya secara langsung. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-39, bab ghuslul wajhi wal yadaini idza istayqadha minan naum, yaitu bab yang menjelaskan tentang membasuh wajah dan tangan atau kedua tangan ketika bangun dari tidur. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama min al-lail faqada hajatahu thumma ghasala wajhahu wa yadayhi thumma nama.
Alhamdulillah Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bangun pada suatu malam, kemudian beliau membuang hajatnya, kemudian beliau membasuh mukanya dan kedua tangannya, kemudian tidur. Hadis ini, ya dari hadis ini, satu hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya maksud yaitu faqadha hajatahu, itu beliau disebutkan oleh Imam Nawawi adalah maksudnya qada'ul hajat yaitu al-hadath, yaitu mungkin yang buang air besar atau kecil, bukan makna yang lain. Maka dari hadis ini para ulama mengambil pelajaran bahwasanya boleh seorang ketika dia bangun pada malam hari, ketika dia tidur, kemudian dia bangun, kemudian dia mungkin kencing dan sebagainya, kemudian dia dianjurkan untuk membasuh mukanya dan kedua tangannya, kemudian dia baru tidur. Ini dianjurkan. Dan ini bukanlah suatu hal yang aib atau terlarang, kecuali bagi seorang yang dia sudah punya kebiasaan untuk bangun malam, kemudian menghidupkan malamnya dengan sholat, maka tentunya lebih baik bagi dia untuk sholat. Kecuali jika dia tidak khawatir kalau seandainya tidak, ketika dia tidur lagi tidak akan lewat waktu sepertiga malam yang terakhir atau sebelum subuh misalnya. Kalau memang dia orang yang sudah biasa menghidupkan sepertiga malam yang terakhir atau waktu sahur sebelum subuh. Jadi ini dibolehkan seorang ketika dia bangun malam, tidak mesti dia sholat, karena memang sholat malam hukumnya sunnah muakkadah. Tapi Nabi SAW yang pernah melakukan bangun kemudian buang air, kemudian tidur kembali dengan mencuci atau membasuh wajahnya dan kedua tangannya terlebih dahulu baru tidur. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab jawaz naumul junub wal istihbabul wudu lahu ghusl farj idza arada an yakula aw yashraba aw yanam aw yajam. Bab yang menjelaskan tentang bolehnya tidur bagi orang yang junub dan disunnahkan bagi dia, dianjurkan bagi dia untuk berwudu dan membasuh kemaluannya apabila dia ingin makan atau minum atau tidur atau dia ingin jima kembali. Hadis yang ke-697. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanam wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah qabla an yanam. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin tidur, sedangkan beliau ketika itu dalam keadaan junub, maka beliau berwudu sebagaimana wudunya salat ya, sebelum beliau tidur. Hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika junub dan ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, hadis dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwa Umar qala, ya Rasulullah,
Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya dan berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami atau di antara kita boleh dia tidur sedangkan dia dalam keadaan junub?" Kata Nabi, "Iya, boleh kalau dia berwudu." Kemudian riwayat selanjutnya, hadis yang ke-701, hadis dari Abdullah bin Umar juga, anna Umar istafta Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal yanam ahaduna wa huwa junub? Qala na'am. Yatawadda thumma yanam hatta yaghtasila ila syaa. Hadis dari Abdullah bin Umar juga bahwasanya Umar bertanya atau meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, apakah salah seorang di antara kita tidur sedangkan dia dalam keadaan junub? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu, kemudian dia tidur ya, sampai dia nanti ingin, ya, kalau dia ingin untuk mandi, kalau dia ingin. Riwayat selanjutnya juga dari Umar, ya, dari Abdullah bin Umar, qala dzakara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabatun min al-lail faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda waghsil dzakaraka thumma nam. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Umar pernah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia junub ya, pada waktu malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, berwudulah dan basuhlah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Hadis selanjutnya yaitu dari Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah an bikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara hadits qultu kaifa kana yasna'u fil janabah akana yaghtasilu qabla an yanam am yanam qabla an yaghtasila qalat kullu dhalika qad yaf'al rubbama ightasala fanam wa rubbama tawadda'a fanam qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Hadis ini dari Abdullah bin Qais, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang witir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menyebutkan atau menjelaskan. Kemudian aku berkata, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau junub? Apakah Nabi mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Aisyah mengatakan semua itu dilakukan oleh Nabi. Kadang-kadang kata Aisyah, Nabi mandi kemudian baru tidur, dan kadang-kadang juga Nabi berwudu kemudian tidur. Kemudian aku mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam segala urusan kita kelapangan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim tentang bolehnya seorang yang junub untuk tidur. Hadis dari Aisyah, kemudian Abdullah bin Umar. Faedah dari hadis yang ini, hadis yang banyak ini, riwayat ini adalah bahwasanya seorang yang junub itu dibolehkan bagi dia untuk tidur dan dianjurkan bagi dia, disunnahkan untuk berwudu. Maka orang yang junub ketika dia ingin tidur atau ingin makan atau ingin minum atau dia ingin kembali jima dengan istrinya, maka dia dianjurkan untuk berwudu. Maka wudu di sini hukumnya mustahab atau sunnah, tidak wajib. Di sini sepakat para ulama bahwasanya hukum wudunya di sini adalah sunnah, bukanlah wajib.
Kemudian juga bahwasanya badan orang yang junub itu tidak najis. Badan orang yang junub itu tidak najis. Kemudian juga faedah dari hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ada dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi yang disebutkan bahwasanya seorang yang bangun tidur kemudian dia membasuh muka dan kedua tangannya. Maka Imam Nawawi mengatakan itu bukanlah ketika Nabi junub, tetapi ketika Nabi dalam berhadas kecil, bukan dalam hadas besar. Kemudian Imam Nawawi di sini menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya, hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW, Aisyah mengatakan Nabi SAW kana yanam wa huwa junub wala yamussu al-ma. Wala yamussu al-ma. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidur dan beliau dalam keadaan junub dan beliau tidak menyentuh air. Ini kata Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain. Tapi hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya hadis ini ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif atau lemah. Maka hadis yang lemah ini atau hadis yang dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini, Imam Baihaqi mengatakan bahwasanya hadis ini lemah. Maka kalau hadis ini lemah berarti tidak mungkin kita anggap bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menganjurkan untuk berwudu. Dan Imam Nawawi mengatakan kalau seandainya hadis Imam Abu Dawud ini yang menyatakan tadi Nabi tidur dalam keadaan junub dan tidak menyentuh air, kata Imam Nawawi kalau seandainya hadis itu sahih, maka bisa dijawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, kata Imam Nawawi, maksud dari tidak menyentuh air adalah tidak menyentuh air untuk mandi, dan itu berarti tidak menghalangi untuk berwudu. Jadi maksudnya tidak menyentuh air adalah tidak menyentuh air untuk mandi, tapi tidak mengingkari adanya Nabi SAW berwudu, sehingga tidak bertentangan hadis ini. Kemudian juga jawaban yang kedua, kata Imam Nawawi adalah kalau seandainya hadis ini sahih, itu hadis Abu Dawud, bahwasanya kata Imam Nawawi, dan ini jawaban yang kedua ini yang menurut saya lebih baik, kata Imam Nawawi, yaitu di mana Nabi SAW melakukan itu dalam beberapa keadaan atau melakukan itu pada satu waktu kemudian melakukan yang lain pada waktu yang lain. Maksudnya adalah Nabi SAW kadang-kadang ketika beliau junub beliau berwudu dan kadang beliau juga tidak berwudu. Ini sehingga tidak diasumsikan bahwasanya berwudu ketika junub itu hukumnya wajib. Ini jawaban atau kemungkinan yang kedua. Kalau seandainya hadis Abu Dawud ini sahih, yaitu hadis Abu Dawud yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW tidur dalam keadaan junub dan tidak menyentuh air. Tapi tadi disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya hadis ini lemah. Maka wallahu a'lam, pendapat jumhur para ulama yang kita sebutkan di awal tadi bahwasanya hukum berwudu ketika seorang dalam keadaan junub, ketika dia ingin minum, makan atau tidur atau ingin jima kembali, maka hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini menurut jumhur para ulama, yang mayoritas para ulama, dan bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan
sebagian ulama itu, misalnya Imam Malik itu mewajibkan berwudu, karena dalam lafaz hadis tadi disebutkan berwudulah yang kata Nabi SAW. Maka Imam Malik dan juga Daud Al-Zahiri sebagai ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib, tapi jumhur para ulama mengatakan bahwa hukum wudu ketika junub adalah sunnah. Kemudian juga Imam Nawawi di sini menyebutkan riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Nabi SAW pernah, hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, bahwasanya dari dalam Sunan Abi Daud disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam tawafa ala nisa'ihi dzata lailah yaghtasil inda hadhihi wa inda hadhihi. Faqila ya Rasulullah ala taj'aluhu ghuslan wahidan? Faqala hadha azka wa athhar wa atyab wa athhar. Bahwasanya Imam Abu Dawud membawakan riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah suatu malam yaitu menggilir istrinya. Kemudian Nabi SAW setiap menggilir istrinya tersebut mandi. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan atau mandi sekali saja Rasul? Kemudian Nabi menjawab bahwasanya ini lebih baik, lebih bersih, lebih suci, kata Nabi SAW. Tapi hadis ini juga ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini lemah. Artinya sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Imam Muslim, Imam Nawawi di sini mengatakan hadis yang pertama itu lebih kuat. Hadis yang pertama adalah bahwasanya Nabi SAW pernah menggilir istrinya dengan satu kali mandi, ya sebagaimana yang akan disebutkan nantinya. Di sini pada hadis yang ke-705, hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yamuda falyatawadda." Kemudian riwayat selanjutnya dari Anas bin Malik. Nabi SAW mengatakan tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang di antara Anda mendatangi istrinya, yaitu melakukan hubungan suami istri, kemudian dia ingin kembali lagi mengulangi jimatnya, maka hendaknya dia berwudu, kata Nabi SAW. Kemudian dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan anna Nabi SAW kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin. Itu Nabi SAW pernah menggilir istrinya atau menjimat istrinya, yaitu menjimat ke-9 istrinya pada satu malam, tapi dengan satu kali wudu, ya, yaitu dengan satu kali wudu. Ini kita sebutkan tadi, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dari riwayat Abu Dawud. Maka di sini Nabi SAW, ya, hadis Anas di sini. Dalam hadis Anas disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah menggilir istrinya itu satu malam, ke-9 istrinya itu dengan satu kali mandi, ya, dengan satu kali mandi. Dan Imam Muslim mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ini tidak menafikan bahwasanya Nabi itu setiap mendatangi istrinya itu untuk berwudu, tapi mandinya sekali, tapi wudunya setiap kali datang kepada istrinya maka beliau untuk berwudu. Maka ya tentunya di sini menunjukkan kepada kita
jumhur para ulama mengatakan bahwasanya wudu itu hukumnya sunnah bagi orang yang junub, baik ketika dia tidur, ingin makan atau ingin mengulangi jimatnya, maka dianjurkan dia untuk berwudu. Kemudian juga para ulama menjelaskan di sini Imam Nawawi mengatakan berbeda pendapat ulama dalam hal hikmah wudu ketika ingin tidur bagi orang yang junub. Maka ulama Syafi'i mengatakan yukhaffif al-hadath, yaitu wudu itu bisa meringankan hadath, tetapi tentunya tidak menghilangkan hadath, karena seorang yang junub berarti dia dalam keadaan hadas besar, sedangkan wudu hanya bisa menghilangkan hadas kecil. Tapi hikmahnya itu meringankan hadas, makanya dianjurkan untuk berwudu. Kemudian sebagian ulama Syafi'i mengatakan juga atau mengkiaskan, ada yang mengkiaskan, Al-Marisi mengatakan bahwasanya ada khilaf atau khilaf tentang berwudu ini bagi orang yang junub itu dikiaskan kepada wanita yang haid. Ada sebagian ulama yang mengatakan juga disunahkan bagi wanita yang haid untuk dia berwudu ketika dia ingin tidur. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ulama Syafi'iyah tidak memandang pendapat tersebut. Itu artinya ulama Syafi'iyah tidak mengkiaskan wanita yang haid atau nifas, karena memang berbeda wanita yang haid dengan orang yang junub. Orang yang junub bisa dia ketika dia mandi maka dia bisa langsung suci. Tapi wanita yang haid walaupun dia mandi maka dia tidak suci karena darahnya terus mengalir. Kecuali beliau disebutkan, kecuali wanita itu sudah berhenti haid. Maka wanita yang sudah berhenti haid atau nifasnya maka bisa dikiaskan dengan wanita yang junub atau laki-laki yang junub, dengan orang yang junub. Maka bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwasanya berwudu ini hanya disunahkan bagi orang yang junub saja. Tapi wanita yang haid atau nifas maka tidak dianjurkan bagi dia untuk berwudu, kecuali darah haidnya berhenti ketika dia sebelum tidur. Maka dia misalnya besoknya ingin mandi, maka disunahkan bagi dia untuk berwudu sebagaimana disunahkan dan dianjurkan bagi orang yang junub. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan kita pada malam hari ini. Itu pembahasan dari tentang mandi, kemudian pembahasan tentang dianjurkannya atau disunahkannya berwudu bagi orang yang junub ketika dia ingin tidur atau ingin makan dan minum dan yang lain. Wallahu ta'ala, ini bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.